Halo teman Nestor dimanapun berada, apa kabar nih teman-teman semua? Saya harap dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses selalu dengan segala sesuatu yang teman-teman kerjakan. Senang sekali saya Pi bisa kembali menyapa teman-teman semua tentunya dalam video pilih kartu. Pada video kali ini kita akan membuat judul yang mengembirakan. Di awal bulan judulnya adalah keceriaan untukmu di bulan ini. Kita akan lihat keceriaan yang akan teman-teman dapatkan di bulan ini. Ini energinya adalah timeless. Kapanpun kalian tertarik untuk menonton video ini, berarti ini adalah pesan yang harus teman-teman dengarkan. Langsung saja teman-teman bisa pilih. Di PL1 ada lapis lazuli, di PL2 ada clear quartz, dan di PL3 ada rose quartz. Silakan teman-teman memilih untuk membaca keceriaan di bulan ini. Selamat memilih. Halo teman-teman yang memilih PL nomor 1 lapis lazuli. Kita sisihin dulu ya untuk PL yang kedua. Oke. Dan PL yang ketiga. Kita sini kristalnya. Kita lihat keceriaan apa yang akan teman-teman dapatkan di bulan ini. Oke. Yang pertama di sini ada kartu The Tower dan ada kartu The Hangman. Kalau yang saya lihat di sini ya, yang pertama nih fase yang akan teman-teman jalani atau yang teman-teman yang terjadi di dalam kehidupannya kalian akan ada sebuah perubahan ya di sini. Saya melihat di sini ada sebuah perubahan yang cukup signifikan, cukup besar terjadi tiba-tiba di kehidupannya kalian. Ada sebuah pola yang diruntuhkan yang akan diganti dengan pola yang baru. Ada sebuah siklus yang telah berakhir dan teman-teman akan memulai sebuah siklus yang baru. Yang namanya perubahan itu memang pasti awalnya itu membuat kita tidak nyaman, membuat kita itu menjadi bingung mau perubahan apapun itu ya teman-teman ya, karena kita harus beradaptasi ulang. Tapi yang saya lihat di sini, perubahan ini akan merubah pola pikirnya teman-teman ya. Ada kartu The Hangman di sini. Teman-teman akhirnya menyadari sebuah pencerahan gitu ya, teman-teman mendapatkan sebuah pencerahan, kalian menyadari sebuah situasi bahwa memang ini harus berubah. Akhirnya kalian menerima perubahan tersebut karena setelah itu terjadi dan kalian mengalaminya dan ternyata hasilnya fine-fine aja, oke-oke aja. Sebenarnya perubahan ini harusnya sudah terjadi sejak lama. Tetapi karena kalian sendiri yang menolak, kalian sendiri yang tidak mau berubah, kalian sendiri yang bertahan dengan kondisi atau situasi saat ini. Sehingga akhirnya saat semesta itu memberikan sedikit sentilan gitu ya. Akhirnya terjadilah tower moment di dalam kehidupannya kalian. Nah, tower moment ini, perubahan ini menyadarkan kalian akan banyak hal yang merubah kedewasaannya teman-teman, pola pikirnya teman-teman, sudut pandangnya teman-teman itu akan menjadi lebih luas yang kalau saya lihat. Karena kalian disadarkan dan menyadari bahwa segala sesuatu itu ternyata tidak harus sesuai seperti yang kita inginkan, tidak harus sesuai dengan seperti yang kita pertahankan. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik kalau kita itu mau mengambil jalan yang lain atau menerima sebuah perubahan di dalam kehidupan. Itu yang fase pertama ya, di awal-awal bulan kalian akan mengalami hal tersebut. Sekarang kita lihat dari kartu tarotnya. Apa selanjutnya nih? Keceriaan yang akan teman-teman dapatkan ya di bulan ini. Keceriaan yang akan kalian dapatkan. Shuffle dulu. Prince of Coin. Wow, Princess of Sword. Of Wands, the Devil. Oke. Kita bahas satu-satu teman-teman di sini. Dari Princess of Coin atau Page of Pentacles ya kalau di kartu tradisional, di sini saya melihat teman-teman akan mendapatkan sebuah kabar baik yang pertama ya. Kalian akan mendapatkan sebuah kabar baik, kalian akan mendapatkan sebuah peluang, ada sebuah tawaran menghasilkan ya, tawaran menjanjikan yang akan kalian terima di sini. Di mana tawaran ini bisa berpeluang untuk menambah
pundi-pundi keuangan kalian, menambah keuangan kalian, bisa menjadi ladang rezeki baru buat teman-teman. Lalu di sini ada Princess of Swords. Di sini saya melihat teman-teman itu akhirnya semakin bisa memilah dan memilih kabar yang datang. Kalian dari kartu The Hangman yang merubah pola pikir kalian, merubah kedewasaan teman-teman di sini berimbas ke berbagai aspek di sini. Karena di sini saya melihat kalau dulu kalian itu menyikapi kabar itu langsung diterima, ditelan mentah-mentah, di sini kalian memilah dan memilih mana yang kalian bisa terima, mana yang sebaiknya kalian tolak. Karena setiap kabar yang datang itu adalah pastinya ada baik dan buruk ya teman ya, tergantung dari sebuah perspektif. Tapi di sini kalian menerima kabar yang baiknya saja dan itu yang kalian dapatkan. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang di bulan ini untuk teman-teman. Lalu ada Ace of Wands di sini dan ada kartu The Devil. Semangatnya kalian itu akan kembali menggelora ya di bulan ini. Saya melihat kalian akan sangat bersemangat, ambisi kalian itu meluap-luap seperti halnya api yang menyala-nyala, yang berkobar. Seperti itulah semangat kalian di bulan ini. Tetapi yang harus menjadi catatan buat kalian adalah jangan salah dalam mengarahkan semangatnya kalian ini. Kalian tetap harus bijaksana mengarahkannya ke hal-hal yang positif dan ke hal-hal yang menguntungkan, tetapi tidak menyalahi sebuah peraturan. Tetap berada dalam prinsip kebaikan dan kejujuran ya teman-teman. Karena dari kartu Ace of Wands di sini saya melihat memang secara karir, pekerjaan ataupun bisnisnya kalian dan juga pendidikan ya. Buat teman-teman yang saat ini masih bersekolah atau kuliah seperti itu, saya melihat akan ada perubahan yang cukup besar. Dan perubahan itu mengarah kepada pertumbuhan. Ada pertumbuhan yang sangat baik. Tentunya dari pertumbuhan yang sangat baik itu juga akan menghasilkan buah-buah yang sangat baik. Buah-buah yang manis seperti itu ya, yang bisa kalian nikmati. Dalam arti ini akan meningkatkan juga pendapatan atau pundi-pundi rupiahnya kalian. Nah, di sini adalah ujiannya. Biasanya saat pohon itu semakin tinggi, maka angin yang datang itu juga semakin kencang ya teman-teman ya. Godaan-godaannya itu banyak karena ada kartu The Devil yang juga menyimbolkan tentang godaan kita kepada manusia. Nah, disinilah kalian harus benar-benar bijaksana untuk melangkah, untuk mengambil sebuah keputusan, untuk membuat sebuah pilihan. Kalian harus bijaksana dan tetap dalam sebuah prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Saya sarankan seperti itu. Itu keceriaan yang teman-teman dapatkan. Sekarang kita shuffle ya teman-temannya dari kartunya. Saran untuk yang perlu kalian lakukan ya di bulan ini. Apa nih yang perlu kalian lakukan ya, sarannya buat teman-teman yang memilih file nomor 1. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau suara saya mungkin terdengar kurang enak karena saya baru saja pulih dari sakit ya. Kemarin ya sempat ngedrop, batuk pilek, radang gitu ya, kurang lebih 5 hari gitu, jadi suaranya masih serak-serak gitu. Oke, saran yang perlu kalian lakukan di sini ada kartu sing dan ada kartu take a walk. Oke. Saran yang pertama di sini, teman-teman bisa mendengarkan lagu-lagu ya teman-teman ya, lagu-lagu yang ceria. Kalian bisa sembari bernyanyi seperti itu ya di pagi hari saat ingin memulai aktivitas, lagi siap-siap atau lagi mandi. Kalian bisa mendengarkan lagu-lagu, kalian bisa sambil bernyanyi mengikuti alunan lagu tersebut. Nah, itu akan membuat mood kalian itu bagus sepanjang hari itu. Untuk meningkatkan mood kalian, meningkatkan semangat kalian, meningkatkan energi positif di dalam dirinya kalian, kalian bisa mulai untuk mendengarkan musik atau bernyanyi. Dan kemudian di sini, saran untuk yang kedua untuk teman-teman di sini, teman-teman boleh mulai coba kembali ya merutinkan untuk jalan kaki ya di pagi hari, terutama tanpa alas kaki. Kalian bisa sekedar muter-muter aja nih, muter-muter rumah, halaman rumah, pekarangan, atau muter-muter kompleks seperti itu. Tidak perlu waktu yang banyak teman-teman ya, cukup ya 5-10 menit itu akan cukup untuk merefresh kalian dengan energi yang positif. Jadi yang buruk-buruk nih, yang negatif-negatif itu bisa hilang dari tubuh kalian.
dari sekitar diri kalian dan berganti dengan energi-energi yang positif. Dan itu juga bisa meningkatkan stamina-nya teman-teman ya, untuk lebih fit, untuk lebih bergairah, lebih bersemangat. Tentunya kalau kalian stamina-nya bagus, semangatnya bagus, mood-nya bagus, maka hari-hari teman-teman di bulan ini akan berjalan dengan penuh keceriaan dan akan menarik hal-hal yang baik-baik, yang bagus-bagus juga. Oke, lapis lazuli file 1. Ini yang saya punya buat kamu, semoga bermanfaat, semoga resonate, tapi ingat ini adalah general reading, jadi harus disikapi dengan bijaksana dan tidak bisa dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Kalau teman-teman mau private reading atau personal reading dengan saya, teman-teman boleh chat saya via Line atau via DM Instagram. Linknya ada di description box, silahkan di follow Instagram Nestor Tarot. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, silahkan ya, boleh di subscribe. Saya juga memberikan satu informasi tambahan buat teman-teman nih. Sekarang Nestor Tarot sudah hadir di TikTok ya. Jadi buat teman-teman yang punya TikTok, boleh di follow Nestor Tarot. Di sana saya akan membagikan general reading setiap harinya. Nanti juga kedepannya rencananya saya akan membuat sesi live, di mana sesi live tersebut mungkin akan saya selipkan dengan free reading. Jadi mari bergabung di TikTok Nestor Tarot. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat, bahagia, dan sukses selalu. Semoga bermanfaat. Halo, PL2 buat teman-teman yang memilih PL nomor 2 dengan kristal clear quartz ya. Kita lihat di sini. Kegembiraan, keceriaan yang akan teman-teman dapatkan di bulan ini. Yang pertama di sini ada passion. Dan ada Tree of Air ya. Kalau saya melihat di sini ya, keceriaan di bulan ini yang terlihat jelas di sini ada sebuah purification atau pemurnian ya di dalam diri kalian. Kalian itu mendapatkan sebuah penyembuhan atau kalian disembuhkan dari sebuah situasi atau kondisi yang saat ini mungkin sedang kalian alami ya. Mungkin saat ini kalian atau kemarin gitu ya mengalami yang namanya luka batin, yang namanya kekecewaan, yang namanya kesedihan, yang namanya pengkhianatan, dan itu menuntut kalian untuk bersabar, menuntut kalian untuk menerima kenyataan, dan akhirnya kalian bisa berdamai dengan keadaan. Di sini di bulan ini semesta memberikan energi penyembuhan kepada teman-teman, memberikan energi healing kepada teman-teman, mengaliri hidupnya kalian dengan energi positif, kalian dibersihkan, kalian dimurnikan dari hal-hal yang negatif, sehingga di sini akan ada energi baru, ada aura yang terpancar untuk teman-teman di bulan ini. Itu yang pertama saya lihat. Sekarang kita lihat dari kartu tarotnya, keceriaan apalagi yang akan teman-teman dapatkan di bulan ini. Oke, kita shuffle kartunya. Ini energinya adalah timeless ya teman-teman ya. Kapanpun kalian tertarik menonton video ini, nggak masalah ya. Berarti itu adalah pesan yang harus kalian dengarkan pada saat teman-teman menemukan atau menontonnya. Oke. Ada Eight of Pentacles, Eight of Cups, wow 88. Queen of Wands, yes. Dan The Emperor. Kita bahas satu-satu ya. Keceriaan akan teman-teman dapatkan. Di sini yang terlihat jelas adalah apa yang kalian tekuni saat ini, apa yang kalian perjuangkan, apa yang kalian usahakan, apa yang sedang kalian doakan, kalian manifestasikan, itu akan membuahkan sebuah hasil. Membuahkan sebuah hasil, kalian akan mendapatkan buah manis dari kesabarannya kalian akan mendapatkan karma baik, kalian akan memanen sebuah karma baik dari apa yang telah kalian lakukan. Dan itu membuat teman-teman itu bangkit kembali, membuat kalian itu percaya diri lagi untuk siap menapaki jalan di depan sana ya. Ada 8 piala di sini, ada Eight of Cup. Di sini kalian bisa melihat kembali, terbuka kembali pikirannya bahwa ada jalan yang sudah disiapkan untuk kamu yang harus kamu tapaki. Di mana jalan tersebut akan membawa kalian pada sebuah situasi, pada sebuah kondisi yang sesuai dengan yang kalian harapkan. Kalian akan
berada dalam kondisi seperti Queen of Wands ya. Bagi kalian yang feminim energy, di sini kalian akan tahu strategi apa yang perlu kalian lakukan, apa yang tidak bisa kalian lakukan, bagaimana cara menghadapi berbagai situasi yang datang, bagaimana cara menyikapi sebuah masalah, kedewasaan kalian, dan juga di sini banyak ide-ide kreatif, ide-ide cemerlang yang membuat teman-teman itu mendapatkan banyak peluang kebahagiaan ya, banyak peluang kesuksesan di dalam kehidupannya teman-teman di bulan ini. Kemudian di sini bagi teman-teman yang maskulin energi, saya melihat kalian akan mendapatkan atau berada dalam posisi di mana kalian itu bisa menjadi komandonya. Kalian bisa punya komando untuk diri kalian sendiri. Jadi kalian tidak tertekan, tidak diatur oleh pihak-pihak lain, tetapi segala sesuatu yang kalian lakukan, segala sesuatu yang kalian putuskan itu berdasarkan kemauannya teman-teman, dan kalian sudah mempertimbangkan hal itu. Dari segi financial dan pekerjaan, akan ada kenyamanan di sini ya, ada sebuah kepastian, ada sebuah kenyamanan, dan ada sebuah keberlimpahan yang akan teman-teman dapatkan. Jadi kalian itu tercukupi secara materi dan aman secara kondisi. Jadi hal-hal yang negatif-negatif, yang buruk-buruk itu dibersihkan semua dari diri kalian, dan kalian itu memiliki energi yang baru yang menarik banyak hal-hal positif di dalam kehidupannya teman-teman. Itu keceriaan buat kalian di bulan ini. Sekarang kita lihat ya sarannya, apa yang bisa kalian lakukan di bulan ini untuk diri kalian ya. Saran untuk hal yang perlu kalian lakukan atau yang bisa teman-teman lakukan ya. Kita shuffle dulu kartunya. Membaca ya teman-teman ya, banyak-banyak membaca ya teman-teman ya. Baca buku, mungkin baca-baca blog-blog seperti itu ya, baca buku, baca-baca di internet, atau membaca apapun gitu ya yang teman-teman sukai, karena dengan membaca kalian akan mendapatkan banyak inspirasi. Kalau saya lihat di sini ya, kalian diminta untuk banyak membaca. Dengan membaca itu kalian akan banyak belajar, punya banyak pengalaman tentunya, punya banyak ide, itu akan bisa merangsang otak kalian untuk menghasilkan ide-ide kreatif di dalam kehidupannya teman-teman. Lalu di sini teman-teman disarankan untuk menggunakan aromaterapi ya teman-teman ya, karena aromaterapi itu akan sangat bermanfaat untuk menjaga mood kalian dan energi kalian agar tetap positif. Saya bisa sarankan di sini teman-teman mungkin bisa menggunakan aroma mint ya, peppermint gitu, karena itu bisa memicu kebahagiaan ya, memicu energi kebahagiaan di dalam diri kita dan memberikan ketenangan seperti itu, atau aroma-aroma lain yang teman-teman suka. Oke, PL2 ini yang saya punya buat kamu. Semoga bermanfaat, semoga resonate. Tapi perlu diingat kalau ini adalah general reading, jadi harus disikapi dengan bijaksana dan tidak bisa dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Kalau teman-teman mau private reading atau personal reading dengan saya, kalian boleh chat saya via line atau via DM Instagram. Linknya ada di description box. Silahkan di follow Instagram Nestor Tarot. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, dan subscribe. Bagi yang belum, silahkan ya boleh di subscribe. Saya juga mengundang teman-teman untuk follow ya TikTok Nestor Tarot, dimana di sana ada banyak general reading yang saya posting setiap harinya yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa pada pembacaan selanjutnya. Sehat, bahagia, dan sukses selalu. Halo PL3 buat teman-teman yang memilih PL nomor 3 dengan Rose Quartz ya. Kita lihat keceriaan di bulan ini. Yang pertama di sini ada The Hierophant dan ada Five of Air ya. Oke. Keceriaan yang teman-teman dapatkan di bulan ini yang terlihat dengan jelas ya, yang pasti di sini penyelesaian dari sebuah konflik gitu ya. Kalau kalian kemarin, mungkin di bulan kemarin atau saat ini kalian sedang berada dalam sebuah konflik, berada dalam sebuah situasi yang menuntut sebuah kompetisi, menuntut sebuah
pertandingan membuat kalian berada dalam kondisi yang tidak nyaman, di sini kalian akan keluar dari situasi tersebut. Kalian akan bisa membuktikan, menunjukkan kualitas terbaik kalian, mengepakkan sayap kesuksesannya teman-teman. Lalu dari The Hierophant di sini saya melihat teman-teman akan semakin bijaksana karena banyak pengalaman berharga yang kalian dapatkan dari situasi sebelumnya. Situasi sebelumnya itu membuat kalian menjadi pribadi yang semakin bijaksana dengan wawasan yang luas. Kalian bisa mengasah dan menyadari kemampuan kalian yang mungkin selama ini belum kalian sadari. Ada kemampuan-kemampuan yang tiba-tiba muncul yang membuat kalian itu menyadari kalian punya kemampuan tersebut. Akhirnya kalian bisa menggunakan hal tersebut untuk berbagai macam situasi untuk yang akan teman-teman jalani ke depannya. Apapun situasinya nanti, dengan kebijaksanaan, dengan wawasan yang kalian punya, maka kalian tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama. Kalian akan punya strategi jitu, kalian akan punya solusi, kalian akan tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini. Karena jujur ya nih teman-teman ya, Agustus itu memang bulan yang cukup abstrak gitu ya energinya. Banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba, banyak kebetulan-kebetulan yang terjadi yang mengejutkan kita, banyak situasi-situasi yang menuntut kita untuk bekerja lebih keras. Secara kesehatan juga banyak yang ngedrop, banyak yang sakit. Nah, di bulan ini ya, bulan September, saya melihat teman-teman itu akan menjadi pribadi yang semakin tahan banting ya, pengalaman dari Agustus kalau yang saya lihat. Sekarang kita lihat dari kartu tarotnya ya, kita shuffle. Ada keceriaan apa lagi nih yang akan teman-teman dapatkan di bulan ini? Keceriaan yang akan kalian dapatkan di bulan ini. Oke. Ada perubahan, ada kartu The Death di sini. Perubahan. Wow. The Empress. Nine of Swords, Eight of Swords, dan Queen of Swords. Ya, perubahan. Perubahan yang besar terjadi di dalam kehidupannya teman-teman. Selain tadi yang sudah saya sempat singgung ya di depan soal kedewasaan dan pengalaman dari sebuah situasi, di sini juga membentuk karakter teman-teman itu menjadi karakter yang baru. Ibaratnya kalian itu sebuah permata, kemarin itu masih tertutup oleh debu, masih tertutup oleh pasir, tertutup oleh lumpur, tertutup oleh batu. Nah, dengan kejadian-kejadian, situasi-situasi yang kalian hadapi itu membuat penutupnya tersebut retak, pecah, dan akhirnya permata tersebut bisa memunculkan sinarnya, menunjukkan kecantikannya, menunjukkan kemewahannya, menunjukkan bahwa kalian berharga, seperti itu. Ilustrasinya seperti itu yang terjadi di kehidupannya teman-teman ya di bulan ini. Kemudian ada kartu The Empress teman-teman. Ada kemakmuran di dalam kehidupannya kalian. Jadi secara kebutuhan, secara financial, secara kebutuhan hidup, kalian terpenuhi di sini. Ada kemakmuran, ada keberlimpahan, ada rezeki yang melimpah yang semesta berikan kepada kalian. Yang dimana segala sesuatu yang kalian butuhkan itu tercukupi. Kartu The Empress juga menyimbolkan kartu seorang ibu yang mengasihi anaknya, yang menyayangi anaknya, memenuhi kebutuhan anaknya, melindungi anaknya. Seperti itulah kehidupan kalian yang akan teman-teman dapatkan. Lalu dari kartu Eight of Swords di sini, teman-teman itu akan bisa semakin tinggi dalam artian secara level kehidupan, secara taraf kehidupan akan semakin meningkat, akan semakin naik jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalian itu ibaratnya keluar dari sangkar yang selama ini mengelilingi kalian, yang membuat kalian itu tidak bisa menggunakan potensi terbaik kalian. Kalian mendobrak sangkar tersebut, kalian terbang lebih tinggi dengan sayap kesuksesannya kalian, menunjukkan bahwa kalian itu berharga, kalian itu luar biasa, dan memang kalian mampu. Sehingga dari kartu Queen of Swords saya lihat di sini, yang pertama nih ya, secara intuisi kalian itu akan sangat bagus sekali di bulan ini. Jadi belajar untuk menggunakan intuisi ya teman-temannya, karena intuisi kita seringkali memberikan petunjuk hal-hal apa yang bisa kita lakukan dari situasi-situasi, dan solusi-solusi bisa kita dapatkan dari intuisi kita.
itu keceriaan untuk kalian di bulan ini. Sekarang kita lihat dari kartu Oracle. Apa nih yang bisa kalian lakukan atau perlu kalian lakukan, sarannya untuk hal yang perlu kalian lakukan di bulan ini. Oke. Kita shuffle dulu kartunya. Saran yang bisa kalian lakukan di bulan ini. Oke. Hydrate. Look for fires. Yang pertama di sini teman-teman diminta untuk banyak mengkonsumsi air putih ya teman-teman ya, minum gitu ya. Banyak mengkonsumsi air putih karena saya lihat kalian akan cukup sibuk di sini ya di bulan September ini, atau bulan apapun kalian menontonnya, karena ini adalah timeless. Kalian akan cukup sibuk dengan banyaknya peluang-peluang, banyaknya kesempatan-kesempatan, banyaknya kegiatan yang kalian lakukan. Jadi jaga asupan air putih kalian. Jangan sampai kita kurang minum air putih karena itu tidak baik untuk kesehatan kita. Dan yang kedua di sini, teman-teman diminta untuk selalu senantiasa percaya dengan keajaiban, karena kalian akan menemui banyak keajaiban-keajaiban di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya. Oke, PL3. Ini yang saya punya buat kamu, semoga bermanfaat, semoga cocok, dan semoga resonate. Tapi perlu diingat kalau ini adalah general reading, jadi harus disikapi dengan bijaksana dan tidak bisa dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Kalau teman-teman mau private reading atau personal reading dengan saya, boleh chat saya via Line atau via DM Instagram. Linknya ada di description box, silahkan di follow Instagram Nestor Tarot. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, yang sudah like, comment, dan subscribe. Bagi yang belum, silahkan ya, boleh di subscribe agar tidak tertinggal update video dari Nestor Tarot. Kalau teman-teman yang main TikTok nih, yang punya TikTok ya, boleh follow TikTok Nestor Tarot. Di sana saya akan berbagi general reading yang mungkin bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat, bahagia, dan sukses selalu.